Hari Riki beli ini tisu ini dari ini orang rasa paling bagus. Ternyata sekarang DP bagus cuma tuh dulu. Sekarang ya tuh hari saudara ini nyanda sama dengan tuh tisu lain kali apa baku-baku sambung. Ini nyanda teriak baku sambung mar baku lem. Jadi ya begini saudara. Sudah itu lepas tadi tuh. Yang maksud cuma mau ambil satu, mar tak iko semua. Nah, orang jangan sampai begitu, ya. Cuma di pertama tuh bagus, lama-lama sampai saya. Oh, nah hasil dari dunia ini ya seperti yang orang tahu. Oh, kali ya sudah. Untuk perkenalan produk, oh memang terbaik, udah sudah pokoknya ndak ada yang bikin kalah pada dia. Toh. Begitu tuh makanan-makanan yang kali begitu. Tuh orang suka sekali, ya di situ enak kok murah. Lama-lama aduh, apa kok rasa begini. Itu dang yang disayangkan sebenarnya. Nah kalau untuk produk dunia ini saja, tuh orang selalu sayangkan yang model begitu tuh. Cuma DP permulaan tuh bagus, lama-lama sudah. So sama jadi yang tuh lain. Nah, masa kepada Tuhan yang selalu baik. Tuhan itu selalu baik, saudara. Tidak pernah tidak baik. Sampai ketika orang bajalang di kerikil-kerikil tajam. Bajalang melewati banjir, bajalang melewati api, dia tetap terbaik. Ini perlu iman yang sungguh. Kalau nyanda saudara, Tuhan masa begini? Bilang Tuhan ini gembala baik. Gembala yang baik kok masa pimpin di jalan model begini? Ini tahu nih, kalau bilang Mazmur 23, orang sudah tahu kan semua tuh. Di sini bayangkan sudah diulang-ulang tuh berulang kali. Tuh. Nah, ini tahu saudara ya, saya kok beberapa waktu sampai merasa begini. Kita ini memang kita ini memang yang tidak baik. Tuh. Pasti kasih yang semua orang ya. Lebih sesuai tantu yang baru-baru kanal yang ni tanta ini panjaka. Anak kok katuknya kanal. Belum tahu toh. Tidak selalu yang suaranya kuat, suaranya kencang, yang pesannya keras. Pasti ini panjaka. Kasih yang ya. Dulu saudara ya, ada dulu senior toh dongsos dan senior toh ada yang dapat lihat dia senyum baca cerita cuma sedikit. Kalau baca cerita dia lembut sekali. Mar ada tuh lain, dapat lihat dia kasar sekali. Setelah lama-lama dapat rasa justru ini kasar, ini ternyata aku yang pembaik. Saudara pernah enggak aku dapat yang begitu? Saya soalnya sering. Dia ini, dia kalau baca Shalom. Proses kan susah. Susah. Mau baking dia susah. Ya. Waktu Senin di Tomohon kemarin orang sampai di sana sudah terlambat. Sampai orang so duduk. Ses masuk, orang so tertawa sama. Pendeta kau tidak datang. Selamat siang. Kau tertawa semua. Saya tidak pakai selamat. Selamat siang, tidak pegang tangan langsung di muka. Terlambat kata kuat. Selamat siang, orang kau tertawa semua. Nah, ini kan tuh pendeta paling kasar di dunia tuh. Nah, bisa disebut gembala yang baik. Cuma Yesus gembala yang baik, toh? Untuk tadi terus lihat ada contoh, tuh gembala yang baik contoh tadi dah.
kurang satu kekuranganmu. Orang lain suka terlaluan memang Yesus ni dia. Semua aja ni boleh. Yesus yang kasih ajar. Jangan bilang so kurang itu loh. Yesus justru bilang kurang satu kekuranganmu. Toh. Dan itu justru yang paling sulit ternyata dia mau backing. Toh. Ternyata for dia jangan membunuh. Sudah kita nggak mungkin membunuh. Toh. Paling kita kalau saya mati lalar. Toh. Paling potong ayang. Kalau jangan membunuh. Toh. Atau di sini ada yang pernah membunuh. Coba angkat tangan dulu. Saya pernah membunuh. Hah? Belum pernah tuh. Berarti harusnya kalau bilang jangan membunuh. Orang itu orang kumanya nak mungkin ya nak pernah orang membunuh. Siapa? Angkat tangan yang pencuri. Nyak pernah aku mangsa sih. Orang kok nyak pernah pencuri kan gampang berarti. Ada yang paling susah itu tadi. Yesus bilang apa? Pulang kau jual dengan HP barang tuh. Semua jual semua kalau so laku kau kasih berbagi baru kau kamari. Ternyata tuh Tuhan dah bilang itu tuh dia dapat backing. Tuh semua ternyata dengan mudah dia backing. Saya sampai bilang ke saudara, waktu saudara taruh kira cerita itu, nyana mau mulai dari sini sebenarnya khotbah. Saudara mantul mulai dari situ. Coba lihat deh Matius 19 deh. Itu orang kaya sukar masuk. Kan ini kan dia jawaban. Apa coba? Yesus dia bilang apa ayat 19? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, ini Yesus yang bilang jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, dia so mati dong. Ini kan cara pandang masa kini. Tuh orang kasih yang masih hidup, kasih yang pendeta. Tuh orang kasih yang masih hidup. Yesus yang bilang kamu mau masuk ke dalam hidup. Dengan kata lain, dia sedang berkata kepada orang yang DP kira dia hidup padahal enggak. Jangan sampai apa? Cuma orang kira, orang anggapan orang ini murid Yesus, padahal bukan. Hati-hati terhadap pandangan sendiri. So itu sekali lagi, saya punya pandangan sendiri. Loh, mesti disesuaikan dengan firman Tuhan. Baru pandangan itu menjadi pandangan yang benar. Jangan cuma punya pandangan kita komang kalau khotbah ini komang kita komang nak bisa komang semua komang kita mau terima kalau ini komang ini loh kamu lihat ini yang bilang siapa? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti perintah Allah. Jadi taat menyebabkan hidup. Taat, turuti perintah Allah. Jadi hasilnya adalah hidup. Orang yang tidak bersedia untuk taat, kamu memilih mati. Ya kan? Dia ini pulang loh. Ya kan? Menurut saudara, apakah gereja masa kini yang menginginkan banyak jiwa bertobat? Apa Yesus tidak menginginkan banyak jiwa bertobat? Coba menurut saudara. Kok bisa Yesus? Ini orang bersedia mau ikut Tuhan. Lalu Yesus bilang apa? Satu kurang. Dan Yesusnya tidak bujuk itu pada dia. Mana mau pulang aja. Bagus. Kalau begitu begini. Mari orang baca dengan lengkap dulu. Baca dengan lengkap. Orang kan jarang-jarang baca dengan lengkap. Coba sekarang orang baca dengan lengkap. Perikop ini. Coba. Berarti mulai dari ayat berapa tuh?
Lalu ia meletakkan. Oke. Mulai dari sini, ya. Tolong baca sama-sama ya. Oke, 3. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Sampai situ tuh. Saudara, jadi kalimat yang orang sangat kenal ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ternyata kalimat ini diucapkan saat murid-murid meragukan. Kalau begitu, siapa yang bisa selamat? Dengan kata lain, menurut Yesus, keselamatan apa? Sukar. Atau keselamatan mustahil. So itu kenapa Yesus mesti datang. Tuh. Menyembuhkan orang sakit gampang atau enggak? Gampang for Yesus. Tuh. Mau buta sejak lahir kek. Tuh. Buta sejak sebelum dunia dijadikan. Tetap langsung baik. Nyanda reken 3. Tuh. Buta, lumpuh, kusta, semua dengan mudah tak baik. Orang mana-mana Pak Yesus kalau dia mau bilang apa, dia bilang baik langsung baik. Waktu membangkitkan orang mati, susah enggak Yesus? Susah enggak? Dia baku dapat dengan ibu yang dari Nain. Sementara menangis dia ada bawa-bawa DP anak pe mayat dengan rombongan mau pi kubur DP anak. Yesus langsung tergerak dengan belas kasihan. Kong dia bilang apa? Tunggu. Dia langsung pergi di situ. Kong dia sontong. Bangunlah. Iko bangun. Susah atau enggak Pak Yesus? Membangkitkan orang mati susah? Gampang. Jangankan itu. Sedangkan Lazarus busu di dalam kubur. Yesus suruh Lazarus keluar. Sedangkan masih hidup. Lain kali susah mau panggil. Nggak dapat dengar masa so mati Yesus mau panggil. Tentu Yesusnya tidak masuk akal. So mati dia bagaimana dia mau dapat dengar? Yang panggil apa? Yang panggil Lazarus keluar adalah kehidupan.
Jadi Lazarus bayangkan. Lazarus langsung bangun, coba saudara. Kok apa yang susah? Nyata ada yang susah. Tapi ternyata ini Yesus bilang apa? Ini mustahil. Cuma mesti bangkit orang mati. Tak bangkit. Tuh. Talitakum, bangkit. Apa saja Yesus mau bilang. Tuh. Pokoknya kalau dia bilang. Tuh. So, bayangkan, 38 tahun tuh. Apa? Tuh orang lumpuh di kolam Bethesda. Kok? Yesus cuma bilang suka baik. Bangun angko tempat tidur toh ke bawah. Kalau saudara gini, so bilang akang kita nih boleh bangun. Bangun. Toh. Bangun kok angkat tuh tempat tidur. Kalau saudara sampai sudah datang di gereja mau tidur. Tuh orang lumpuh ada sementara tidur Tuhan suruh angkat. Bangun kok angkat tuh tempat tidur. Kok angko sudah datang di ibadah kok bobo. Angkat tuh kursi sana kok pikul. Bayangkan saudara. Tuh. So itu tuh lagi so berhenti masuk gereja dari kita tersinggung terus. Ini pendeta ini dia paling anti pak orang tidur. Coba aja saudara tuh ada bicara-bicara akang pak angko pe anak yang tidak dengar-dengaran. Kong dia tidur. Ya, saudara bagaimana? Bayangkan tiap kali mau bercerita akang, dia tidur. Apa? Kong saudara suka sekali. Bagaimana? So itu angkonya tidak pernah dengar-dengaran. Apa? Tiap kali mama mau bicara akang, ada tidur. Ingat waktu saudara mau bicara akang, berdiri. Kong sikap. Hormat pemama. Dengar. Nah ini pemalas. Apa le? Gitu tuh. Yesus angkat tempat tidur. Iya angkat. Dan sementara tidur dia kan angkat tempat tidur. Komba jalang. Bangun kok angkat tempat tidur kom pergi. Iya angkat. Yesus tuh semua gampang. Tapi untuk selamat dia perlu keputusan kita. Dia tahu. Kan tadi kan ya, bagi manusia ini tidak mungkin. Oh, itu susah sekali. Oni mau baking tidak bisa. Oni tidak bisa baking. Oh. So kurang itu tuh. Kurang satu itu. Justru di situ engkau pedosa. Kenapa kau tidak bisa buat itu? Karena itu tuh engkau pedosa. Kenapa engkau tidak bisa kalahkan tuh mengantuk? Itu nongko berdosa. tuh lain tadi dia tidak berdosa. Tuh. Maksudnya yang nak melawang, dia cuma melawang tuh mengantuk. Waktu dia tak bangun, dia baru sadar banyak sekali kau DP salah. Tuh. So itu bangun. Bayangkan bagi manusia ini tidak mungkin, tapi bagi Allah semua mungkin. Oh. Alkitab tulis Abraham pernah tak salah enggak? Ya ampun. Tak salah Abraham. Badusta 2 kali. Belum tuh DP lain-lain tuh sampai mesti ada Hagar. Mesti ada Ismail. Tuh, itu kan karena salah. Semua ada DP salah. Tapi sekali lagi Abraham tidak mati dalam kesalahan. Apa Abraham sempurna? Itu tuh dituntut untuk itu. Daud DP salah-salah semua Alkitab udah tulis. Semua ada DP salah. Paulus ada DP salah. Toh Petrus ada DP salah. Tapi sekali lagi dorang semua tidak mati dalam kesalahan. Mereka semua apa? Manusia biasa. Elia yang kita sebut nabi besar. Elia ada DP salah enggak? Elia manusia biasa. Alkitab yang tulis. Mana tuh DP ayat? Toh Elia manusia biasa.
Alkitab lo yang tulis. Kalau orang tuh semua apa kabar luar biasa. Nah, jadi berarti orang manusia luar biasa kalah Elia. Elia bukan manusia luar biasa, Elia manusia biasa namanya. Elia adalah manusia bukan luar biasa. Kalau sekarang orang jago sekali. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Oh. Mari lemang anto ini ada pebeking kalah. Luar biasa di mana? Elia manusia biasa. Sama dengan orang. Tapi mereka tidak membantah. Tuhan suruh apa dorang baking. Orang udah bilang, yang kasar, ini masalahnya khotbah masa kini. Khotbah masa kini bilang begitu. Tuh, siapa mau dapat baking itu? Loh, yang bilang Yesus. Yang bilang Allah yang menciptakanmu. Dia suruh orang sempurna. Dia suruh orang hidup tidak bercacat celah. Dia suruh orang jangan berbuat dosa. Memang ya, kalau saudara baca dengan lengkap surat 1 Yohanes. 1 Yohanes, 2 Yohanes ya. Saudara baca sana. Harusnya orang yang lahir baru. Kita ini sudah mati terhadap dosa. Jadi kita tidak boleh hidup dalam dosa. Loh, ini jelas Alkitab. Jangan main-main, saudara. Kita tidak boleh hidup dalam dosa. Mana itu ayat? Ini juga nih Roma. Ya, jadi semua para rasul, saudara, semua menulisnya. Jadi jangan sampai orang akhirnya disesatkan ya, oleh pengajaran-pengajaran pemahaman masa kini. Coba ayat 1 deh. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Karena kan di ayat-ayat sebelumnya Paulus bilang, loh, orang ini tidak bisa mengalahkan. Coba ayat sebelumnya coba. Pasal 5 ayat terakhir berarti. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini kan orang suka sekali kalau sampai kasih karunia. Bagaimana tadi saya ulang? Nah, dosa berkuasa dalam alam maut, kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kong ayat 22. Maksudnya? Coba. Nah, jadi kalau orang lihat itu sepertinya orang sudah ada salah kalau begitu. Tuh, orang mau berdosa, orang mau apa? Sudah bisa dipersalahkan dong. Itu Paulus bilang, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya, tadi kan soalnya supaya ada kasih karunia. Jadi supaya semakin banyak, semakin besar kasih karunia, bikin jodoh dosa besar-besar. Ini, lihat, ini kan pemahaman masa kini tuh. Sudah Tuhan selalu ampuni, kasih karunia-Nya luar biasa. Jadi ya sudahlah, mau nih berdosa kayak mau apa kan apa-apa, semua masuk surga. Bayangkan ini kan ini pemahaman gereja masa kini, saudara. So itu kenapa orang sekarang semakin tidak peduli biar melanggar firman Allah, bilang-bilang taat. Bayangkan, saya bilang ke saudara, itu ada om pendeta yang dulu sespe favorit pak dia. Semua DP khotbah semua tong dengar. Mulai dari DP video sampai cuma audio, cuma dapat dengar DP suara. Orang dengar semua. Sampai satu kali saya terkejut. Nah ini kan senior, saudara. Senior, namanya terkenal kalau bilang di Indonesia. Di YouTube dia terkenal, mau bilang. Disbantar.
Tiba-tiba dia bilang, lihat saja ya, kalau gerejamu selalu suruh taat, keluar tinggalkan gereja itu. Karena gereja itu berarti buat hukum yang baru. Loh, Sadiki juga kata taat. Bayangkan, saya terkejut sangat saudara. Hah? Oh Tuhan, kenapa ini Om Kongso gila? Loh coba, masa gereja yang suruh taat keluar dari gereja itu? Oh nggak bermaksud apa? Jadi Yesus bukan Tuhanmu. Oh, Alkitab bukan bukumu. Sadiki juga kata taat menurut. Coba. Itu kan sama, turuti, taat, sama itu. Nah, kalau orang cari Sadiki juga, berarti semua mesti bikin Alkitab baru kalau begitu orang. Bayangkan. Nah tentu kan orang mau dengar pada dia dong. Satu, dia so tua. Kedua, oh pelayanannya berhasil. Oh gereja besar. Oh, kalau dia yang bahwotbah, Sadiki itu pendengar. Ada lagi, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Kalau orang baca selanjutnya ini ayat Roma pasal 6, saudara akan lihat apa? Waktu kita masuk dalam baptisan air itu sama dengan kita dimakamkan. Hidup lama kita dimakamkan dalam baptisan air. Gambaran maksudnya. Waktu kita keluar dari baptisan air, seharusnya kita keluar sebagai manusia yang dibangkitkan. Berjalan dalam hidup yang baru. Jadi manusia baru. Begitu. Bukan yang penting so baptis. Berarti hidup mana-mana. Sudah orang kan so di dalam kasih karunia. Sudah kita tidak berada di bawah Taurat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian Yesus? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, itu. Jadi baptisan itu apa? Itu gambaran kematian Kristus. Kita keluar dari air itu harusnya ya saudara, harusnya. Masalahnya masa kini orang yang penting so baptis. Bayangkan sekarang baptisan syarat pernikahan. Saudara, kalau di sini tuh orang enggak. Baptisan bukan syarat pernikahan. Jadi kalau so mesti menikah ya apa boleh buat biar belum baptis. Ini kan di sini begitu. Supaya nanti dia buat keputusan sendiri. Ya, baptisan bukan syarat, kecuali kalau memang dia so mau kawin, dia mau baptis karena dia so mengerti firman Tuhan, itu beda. Dengan baptis, salah-salah kalau dia belum baptis, dia nih boleh diberkati. Yang kok, makanya saudara tuh belum lama, 2 minggu lalu saya bilang sorry ya, kalau saya baptisan bukan syarat pernikahan, baptisan syarat keselamatan, bukan syarat pernikahan. Dulu kan si Inge dulu, ntar sedang dulu. Ses dia mau baptis, enggak om, enggak, biar, menikah dikuduskan dalam pernikahan, lalu kemudian masuk gereja sampai Tante Ros minta dibaptis, mengerti firman Tuhan kan begitu. Jadi saudara, ya, kita bukan sembarang ngomong di sini. Ini jadi kenyataan masalahnya. Sembarangan tuh baptisan itu. Ya, orang itu mesti mengerti. Supaya dia tahu ini bukan sembarang baptis. Ya, keluar dari situ dan engkau tetap berdosa. Tetap bikin dosanya nak petako. Karena kita so baptis. Cerita bodoh dari mana? Jadi saudara sekali lagi ya, ini ya.
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu. Oh, jadi jangan bertekun dalam dosa. Bertekun dalam doa, bukan dalam dosa. Tuh. Orang kan yang penting so baptis enggak usah masuk-masuk gereja. Oh dia mari dia kok so baptis. Ini bayangkan nih pemahaman gereja masa kini. Kalau cuma yang penting so baptis berarti mudah sekali. Mudah sekali untuk selamat, bukan sukar. Ternyata untuk membuat keputusan yang benar. Dengar ya. Jadi bukan cuma sembarang dibaptis. Orang itu mengerti baru dia baptis. Bukan sembarangan. Jadi ini keputusan untuk bertobat, keputusan untuk hidup baru. Itu tuh baptisan. Oh. Itu baru baptisan jadi susah. Cuma yang penting dia so baptis, lebih baik kalau syarat pernikahan. Ya daripadanya tidak kawin, lebih baik baptis dia dulu. Kan ini bodoh ini penama. Ya saudara. Tapi masalahnya gereja masa kini bangga sekali. Orang ada baptis orang 500 orang. Oh iya. Kong dorang sekarang mana? Mar dorang kok sibuk katu dorang jadi dorang belum nyana masuk gereja. Bagaimana ini dia? Artinya orang itu bahkan tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu apa itu kebenaran. Mar dia so baptis. Coba saudara, ini yang terjadi sekali lagi. Ngeri. Akhirnya dengan sudah yang penting kita so baptis, pasti kita masuk surga. Saudara mesti tahu jadi ini bagus karena so disinggung ulang kalau begitu ya. Saudara lihat baptisan ini keselamatan itu satu paket, saudara tahu enggak? Ya. Ini mau tulis. Ini paket keselamatan. Apa? Bertobat. Baptis, baptis air. Bahkan baptis roh. Baru selamat. Jadi jangan berhenti di sini. Ini. Bahkan anak pakai ini. Coba. Ini kan masa kini begitu. Cuma Bakulawang banyak orang baptis. Kenapa dia so minta baptis juga? Loh, so mengerti belum? Baptis itu apa? Dulu saya ingat sekali dulu. Ya, dulu saya masih pengerja. Ya. Saya ingat waktu itu ada berapa orang saudara orang dibaptis, ya. Orang doa puasa 3 hari kalau tidak salah itu. Lalu ada beberapa yang minta dibaptis. Lalu waktu itu DP pelaksana kemudian bilang begini, saudara kita akan memakamkan berapa orang waktu itu, 10 orang ke berapa. Kita akan memakamkan mereka 10 orang. Nah ini orang yang mengerti memakamkan. Nah iya. Mereka akan dimakamkan. Dikuburkan dalam baptisan. Nah, ini kan harusnya orang bisa mengerti begitu. Waktu orang dibaptis, jangan bangkit dengan dosamu. Harusnya setiap kali dosa mau kembali, saudara mesti ingatkan dirimu sendiri. Dosa, ngana so mati. So dikubur so boleh bangkit. Itu baru betul. Keselamatan itu apa sukar. So, itu sekali lagi saudara bayangkan ini anak gembala. Tuh, saya dibaptis umur 20. Papinya pernah bilang, papi anak mesti baptis enggak. Sampai kita mesti minta sendiri. Tuh, jadi akhirnya dia sudah meninggal, saya belum dibaptis. Tuh. Memang waktu itu saudara memang agak salah.
Karena saya dibaptis waktu itu karena so mesti baptis umur 20, kong mau pi Jakarta. Ini mana? Mau pi Jakarta kong belum baptis. Baptis Jo. Memang katu dasarnya karena dianggap bahwa saya kan so mengerti jadi dibaptis begitu ya. Waktu papi pemahaman dia mesti tunggu dia anak minta. Ini kan anak pendeta minta, kalau tidak minta tidak dibaptis. Jadi sekali lagi kalau saudara cuma dilahirkan, lahir dari mama papa yang Kristen, orang memang lahir Pantekosta, Pantai Sablangko, sampai kau sungguh-sungguh bertobat mengerti, nggak akhirnya sadar ini dosa. Kita belum pernah jadi murid Yesus sampai aku bertobat, berhenti dari berbuat dosa. Jadi bukan karena engkau lahir di Pantekosta kau pasti masuk surga. Di surga bukan Pantekosta punya. Surga murid Yesus punya. Siapa murid Yesus? Yang taati perintahnya. Yang berhenti berbuat dosa, itu tuh murid Yesus. Yang penting so baptis. Orangnya tidak peduli. Akhirnya baptis. Memang saudara. Yang penting bilang haleluya. So, sampai seperti itu. Ini sebenarnya kegagalan gereja masa kini. Dan saya takut. Tidak main-main sekali lagi. So, itu kenapa sekarang kebenaran semakin diselewengkan. Dan bahkan penyelewengan itu terjadi dan gereja tidak menyadarinya. Tadi kan ada beberapa yang saya singgung tadi. Jangan main-main soal itu. Coba Kisah 2 ayat 38 deh. Coba 37. Lihat, Petrus berkhotbah. Kemudian ribuan orang itu kemudian bilang apa? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini saudara, ini itu orang mau bertobat, mau hidup, mau terhadap keselamatan itu. Bayangkan, ini yang berkhotbah para rasul. Lihat, ini bayangkan saudara, masa gini, loh, tidak perlu itu baptisan sampai begitu. Ini sampai saya betul-betul tidak bisa pikir saudara. Gereja yang dulu ini yang ditekankan, sekarang tidak perlu kata itu. Jawab Petrus kepada orang-orang yang tadi tanya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini sebenarnya itu saya sudah tunggu-tunggu. Tempo apa orang-orang itu akan bilang, Kongses, kalau begitu apa dang tutorang mesti baking. Saudara, sampai saya lengkal merasa, Tuhan mau sampai tempo apa? Ternyata begitu sulit untuk membuat seseorang menyadari kamu sebenarnya bukan Kristen. Hanya karena KTP-mu Kristen, kamu merasa kamu Kristen. Hanya karena kamu tercatat di gereja namamu, lalu kamu merasa kamu murid Yesus. Ini bayangkan jawaban Petrus. Apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jelas ini untuk pengampunan dosamu. Berarti ini mau dibaptis, kamu dosamu tidak diampuni. Jelas kalau Alkitab. Bayangkan, masa kini dulu jangan enak bicara gereja lain. Gereja Pantekosta soalnya yang DP pemahaman di sini. Apa ya? Harusnya begini. Tapi oleh karena orang yang mau masuk dalam baptisan air tidak diberi pengertian, akhirnya orang tahu kalau berapa orang baptis. Oh ini syarat jadi Pantekosta, salah kamu.
Baru kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Seperti itu saudara. Saya bilang tadi satu paket. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Bayangkan Yesus bilang kepada Nikodemus. Coba Nikodemus. Kalau saudara lihat tuh tadi orang baru baca tadi tuh orang kaya. Orang kaya yang berpikir semua dia so baking. Kalau saudara baca Yohanes pasal 3, Yesus bicara kepada Nikodemus. Nikodemus guru. Kalau sekarang nih guru agama dia. Ini jangan main-main. Orang nih tahu bahasa Ibrani. Orang itu orang Ibrani. Saudara tuh Nikodemus orang Ibrani. Kok apa tuh dong yang mengerti? Tuh semua Yesus kata-kata Nikodemus dengar mengerti semua dari A sampai Z. Tuh. Kalau tuh orang karena sudah diterjemahkan ini tuh orang mengerti. Nikodemus semua dia tahu, bahkan dia pengajar. Coba ke Yohanes 3. Kepada Nikodemus Yesus bilang apa? Coba. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada yang bilang Nikodemus. Jadi dengan kata lain, Yesus sedang bilang, mana tuh? Yesus bilang, kamu ini kan pengajar Israel. Masanya tidak mengerti kita kata-kata rohani. Saudara pikir yang penting so dokter. Dia ini kalau kuliah di sekolah tinggi teologi dia profesor. Bukan cuma dokter. Ternyata apa Yesus bilang? Coba, kenapa ayat 9 dia bilang apa? Ya tidak mengerti soalnya Nikodemus. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ayat 10. Yesus bilang, Niko. Ada nama Niko di sini. Niko, kan Nikodemus toh. Niko. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Bayangkan saudara. Orang kan pasti dia masa diken dia masuk neraka. Yesus bilang tadi apa? Jangankan masuk yang lihat nih boleh. Saudara pikir mudah mengerti firman Tuhan? So itu kenapa saya haruskan saudara buka matamu. Yesus yang langsung bercerita dengan Nikodemus dan Nikodemus yang tidak mengerti. Coba, saudara pikir mudah belajar ini Alkitab? Cuma kok pelajaran baptisan orang semua kan sok baptis. Itu orang semua sok tahu. Ini sekarang mau kasih tahu, jangan sampai engkau baptis 2 hari dulu. Sekarang kamu sudah lupa maknanya apa. So itu dengan mudah kau buat dosa. Dengan mudah kau tidak taat. Harusnya periksa kembali. Harusnya pertobatan. Percaya bertobat. Ini harusnya hal-hal dasar. Hal pertama. Tapi ini apa? Ini harus diperiksa terus. Percaya dan bertobat. Ini harus diperiksa terus. Kalau baptis air, tidak perlu diulang. Ini harus diperiksa terus. Kepercayaanmu masih ada belum? Atau sudah tidak ada imanmu? Itu diperiksa kembali. Sekali lagi, percaya. Ini dasar dari ketaatan. Mengapa orang tidak bisa taat? Satu, kamu sudah tidak percaya sebenarnya. Kamu cuma tahu, tapi kamu sebenarnya tidak percaya. Karena kalau kamu percaya, kamu akan taati perintah Tuhan. Karena soalnya tidak percaya, gampang saja. Tidak usah taat. Tuhan kuat nanti minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia setia dan adil. Nanti tiap kali berdosa orang minta ampun apa Tuhan. Nanti saudara lihat. Ada saatnya sampai saudara minta ampun Tuhan saya tidak ampuni. Baru kau tahu.
Buktinya mesti ada tuh kalimat yang Yesus bilang, hari itu aku akan berterus terang. Undur kamu pembuat kejahatan. Coba, ada saatnya saudara, kayaknya karunia itu tetap berlangsung. Orang itu tetap bisa menyembuhkan orang. Dia berdoa dan sembahyang itu orang. Usir setan, oh iyo, setan lari semua. Bernubuat, oh karunia dia punya. Tapi sebenarnya dia tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Dia kurang punya karunia. Tapi sebenarnya apa? Tuhan sudah menolak orang itu. Kan ngeri. Mengapa sekali lagi saya mesti periksa. Jangan sampai kita ini mendengar khotbah padahal sebenarnya saya tidak lagi mencintai firman Tuhan itu. Coba saudara. Coba. Karena saya sekarang itu kan kita pekerjaan. Tuh. Itu kita pekerjaan hari-hari. Mendengarkan khotbah. Nah, benarkah aku masih mencintai firman yang saya dengar? Ini boro-boro mencintai. Kalau percaya saja sudah tidak, kau bisa mencintai bagaimana? Itu kan? Jangan bilang ini apa? Pelajaran Alkitab gampang, toh. Baptis. Jangan sampai saudara sini, baptis kan artinya selam, diselam, dicelup, ditenggelamkan. Itu tuh baptis. Masalahnya terjemahan apa? Kata itu tidak lagi diterjemahkan soalnya. Tuh, saudara baca apa? Alkitab bahasa Inggris tetap ditulis itu baptis, toh, baptize. Gitu. Saya pikir-pikir harusnya kok waktu orang terjemahkan ini diterjemahkan harusnya. Tuh baptis ini harusnya diterjemahkan. Diselam dalam air, ditenggelamkan. Supaya orang baca yang mikir, ini orang baptis. Orang baptis di bawah meja. Orang pikir aja ada bilang kalau mau baptis ini masuk di bawah meja situ nanti orang baptis. Kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tuh di bawah meja baptisan. Pokoknya ada nama baptisan. Loh, gimana sih? So bilang agak baptisan berarti apa? Masalahnya tidak diterjemahkan saja. Ya kan kalau sekarang tuh tadi adik dah saya baca, cuma melihat ini. Adik ini di debat, tuh. Orang debat beginilah begitulah ini be. Nah sekarang kan orang malah bilang dari dulu tuh orang pertanyaan tuh dia apa? Iyo kalau ada air, kalau di padang gurun dang, kenapa kok angkot di padang gurun? Ada kok di Rembokan kan di padang gurun. Di Rembokan sedikit itu air sana kurang muncul Pak Angko jangan apa? Jangan angka-angka kasih tenggelam. Sama saya dengar siapa? Yusuf Roni kesaksian dia bilang dia kan belum lama bertobat ya, sementara sekolah teologi 6 bulan kemudian polisi datang tangkap dia toh, isi di penjara. Dia bilang lalu di penjara saya kemudian bersaksi ada yang bertobat dan minta untuk dibaptis. Dia bilang lah saya kan belum pernah membaptis orang toh, tapi karena itu kan di dalam penjara mau baptis di mana? Jadi dia bilang ada bak besar di dalam kamar mandi kami. Jadi isi penuh itu air bak, lalu saya baptiskan dia. Dia bilang karena saya tidak tahu caranya, dia bilang saya sudah tenggelamkan dia. Baru kita berdoa, Tuhan berkati, tolong ampuni dosanya begini. Dia bilang, aduh waktu dia angkat orang itu bilang, wah Pak Pendeta hampir kita mati tadi di dalam bak. Dia bilang, aduh saya benar-benar tidak tahu. Orang lain sebelum dicelup berdoa dulu, bukan dia taruh begini kok dia tahan di air. Oh Tuhan, untung dia Tuhan kan mau dia mati gara-gara dibaptis. Jadi
Kalau berani orang itu, sudah angka begini sudah malam bisa, sudah malam bisa sudah. Yang kedua, ya orang itu hampir langsung dikirim ke sorga. Mati dalam baptisan air. Saudara, tuh kan? Gitu ya. Di sini coba, di sini ada beberapa sebenarnya. Waktu dibaptis langsung kepenuhan, saya masih ingat sekali itu dia. Tahu? Bayangkan Tuhan tolong. Angka begini suka penuhan. So baptis roh langsung. Kenapa? Karena saya masih ingat saudara, ibu itu sebelum dia dibaptis dia sudah puasa 2 minggu. Jadi waktu dia datang, pendeta, kita kok so puasa 2 minggu. Tuh, baptis akang pak kita dulu. Tante coba masuk gereja aja dulu. Waktu itu saya gugup. Hah? Mau baptis? Iya sudah, kita so puasa 2 minggu. Yang kan saya masih ingat sekali saudara. Ya, baptis, kasih keluar begini dari atas. Hah? Sementara bahasa roh. Saya sampai bayangkan. Baru sekarang ini kita lihat. Keluar dari baptisan air so baptis roh. Coba saudara. Nah ini kan. Nggak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tuh. Masalahnya saudara yang tidak mau percaya. Tuh, sekali lagi coba taruh di hatimu. Tuhan tolong buka hatiku sehingga aku percaya kepada perkataanmu. Ya, percaya mengakibatkan kita taat. Akhirnya apa? Karena orang taat. Jangankan hidup dalam kesusahan penderitaan sampai saudara rela mati. Tuh, yang saya cerita. Saya kutip cerita di Senin kemarin di Tomohon. Itu ibu pendeta itu. Dia mau bilang DP nama. Saya dengar kesaksiannya. Dia bilang kan dia non Kristen. Waktu dia jadi Kristen, DP papa usir dari rumah. Kalau kamu tetap Kristen, kamu tidak boleh tinggal di sini. Dia bilang bayangkan. Jadi saya tetap memilih jadi Kristen. Dia bilang, saya kemudian diusir keluar. Papa saya bilang apa? Sampai ijazah tidak boleh kamu bawa. Coba. Jadi dia keluar betul-betul kehilangan semuanya. Zaman sekarang, zaman waktu itu. Nggak ada ijazah. Kok nggak mau hidup bagaimana? Mau cari kerja bagaimana? Sementara sudah diusir dari rumah. Coba saudara ya. Itu saya dengar ke saya. Dia bilang dia di muka rumah. Dia menangis sejadi-jadinya. Tuhan bayangkan. Ini begini kok itu jadi Kristen. Kong orang bagaimana? Jadi Kristen. Hah? Cuma karena kamu lahir. Pentekosta. Kasihan. Yang kan. Akhirnya setelah bicara kemarin tentang penderitaan. Susah karena taat kepada Tuhan. Ini mau dengar. Ini tuh gereja masa kini. Akhirnya saudara kemudian akan terkejut. Dorang yang baru bertobat, baru jadi Kristen, dorang yang di sorga. Dorang yang sudah tua-tua jadi Kristen, siapa yang tidak masuk sorga? Kamu meremehkan Tuhan, meremehkan firman-Nya. Cuma karena oma, opa, mama, papa semua Kristen dan angkole. Oh kita so baptis, so apa le? Dia puasa biar cuma tasono. Sampai bisa seperti itu. Nggak pernah ada lagi kesungguhan di hidupnya terhadap Tuhan. Jadi kalau cuma khotbah tentang baptisan, penang enteng. Coba, bagus kan sebenarnya kalau ini diulang sehingga saudara memeriksa kembali hidupmu. Masihkah saudara dalam semangat kasih mula-mula atau sekarang jadi apa? Ingat apa? Gereja Efesus ditolak Tuhan. Aku akan pindahkan kaki Dian itu. Dia bilang. Waktu kaki Dian itu ada satu-satunya alat penerang di tabernakel. Di rumah Allah. Jadi waktu kaki Dian dipindahkan apa? Gelap. Apa gereja boleh gelap? Tuh. Ternyata itu kan Yesus bilang.
Bukan saya yang bilang. Kaki dia dipindahkan. Gelap. Akhirnya masuk gereja dia. Kelihatannya dengar khotbah. Kelihatannya jadi pengkhotbah. Tapi sebenarnya apa? Selama gelap. Selama gelap. So itu dia apa? Sampai mau bilang akan dia mau dengar. Kenapa? So gelap dia soalnya. Bukan so gerap ya saudara. Bukan so gerap. So gelap. Bukan gerap. Terus dengar baik-baik. Setelah gitu. Kalau pendeta boleh jadi gelap. Ternyata gereja boleh jadi gelap. Coba cek orang ini masih terang atau selama gelap. Itu. Bicara soal iman. Semua soalnya tidak ada yang percaya. Sekali bayangkan saudara. Saya ini berdiri. Saya sampai bilang ya tuh. Tadi kalau salah ya. Tadi saya dengar ada salah satu khotbah saya kapan itu. Ya. Tentang kenapa justru ini beberapa tahun terakhir dapat rasa agak lemah tubuhnya begitu. Toh lupa tuh hari toh lomek tuh kaki. Toh kaki rasa muntah lah apalah begitu. Toh dengan saudara puji Tuhan ya. Saya tiba-tiba waktu itu memang tiba-tiba begini. Ada duduk-duduk kalau tidak salah di kamar tiba-tiba begini. Oh ya, kita selama nyanda ada kesaksian baru. Jadi Tuhan sedang memberi kesaksian baru. Oh, kalau cuma bilang kanker payudara kan, semua selama tahu, solala orang dengar. Sekarang saya mengalami sesuatu. Toh, supaya saudara lihat bayangkan ini. Solebe tua, lalu solebe lama badiri, solebe lama bahotbah. Sementara apa kong kita bayangkan saudara itu sekian waktu loh. Ya, saya lupa itu berapa lama. Tapi yang jelas bayangkan saudara sampai bermain keyboard, kan ini mic di sini toh. Karena satu tangan di keyboard, satu tangan kita pegang tuh keyboard. Dapat rasa kita mau tambah gini. Itu kan sekian waktu ya. Sama dengan waktu mau bakot balik kali kita. Itu dulu saudara. Loh dulu terpaksa mesti bilang dulu. Karena itu memang so dulu. Tuh. Saya sering kali ada sementara bakot begini, tahu begini. Itu memang cuma dapatnya cuma sekejap begitu. Begitu. Itu udah perasa hilang begitu. Itu kalau sok begitu udah perasa kita merubuh. Sekarang so nyanda. Tuh hari kan bulan lalu ya. Tuh bayangkan sampai kalau mau doa berkat saya mesti begini. Mesti bersandar. Iya. Karena ada perasa mutas saling ke belakang. Tuh. Jadi kalau doa berkat sampai kurang satu tangan begini. Mau angkat. Kenapa? Karena kalau dua dapat coba saudara lihat. Artinya Tuhan sedang mempercayakan cerita baru tentang betapa hebatnya dia. Kalau saya masih 40 tahun ada biasa dia masih muda. Masa ya justru di usia sekian ya baru alami hal-hal yang seperti ini. Loh, kenapa sekarang kita sudah lebih kuat? Harusnya kan begitu berpikirnya. Ini kalau saudara tidak membangkitkan imanmu, mau sampai tempo apa imanmu nol terus. Tidak ada pertumbuhan sama sekali. Ya, jadi ada beberapa kejadian yang Tuhan izinkan. Saya percaya sih. Karena kalau Tuhan maha tahu. Tuhan masalahnya kan maha tahu. Jadi tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang dia tidak tahu. Tuh. No kayak apa dia mesti izinkan ini jadi, ini itu jadi. Tuh kayak apa? Artinya dia tahu, dia izinkan itu terjadi. Tuh orang mesti lewati itu. Tuh. Sekaligus cek. Berarti mungkin Tuhan sedang memurnikan kembali imanmu. Tuh, lewati api, lewati badai.
Kalau perlu selalu Tuhan ingatkan tentang masihkah kamu beriman? Kalau saudara dah beriman. Jono tu beriman. Kau angko nang apa? Bermain. Nggak usah beriman. Terusnya kan beriman. Itu bukan syarat pendeta. Syarat orang semua. Kalau mau jumpa Tuhan, harus kita menjumpainya dengan iman. Tanpa iman, orang benar tidak hidup. Kan mana di ayat? Orang benar cuma hidup oleh iman, bukan hidup oleh uang. Tapi sekarang orang nyadar dia datang masuk gereja kayak apa? Loh, kalau cuma masuk gereja terus, kau orang kasihan mau hidup bagaimana? Angko bodoh. Tuh lihat sana. Keselamatan itu tuh hidup. Yesus itulah hidup. Bukan uangmu yang menyebabkan kamu hidup. Coba berapa banyak orang triliunan uangnya dan dia mati. Karena hidup bukan tergantung uangmu. Oh dia kasihannya tidak ada doi bayar BPJS, so itu dia so mati. Saya bilang ke saudara banget, tokoh-tokoh yang kaya raya ditungguin oleh dokter-dokter ahli, dokter spesialis, kok mati. Coba, Pak Presiden Soeharto, coba, kenapa dia tidak ada duit membayar dia? Semua dokter dia boleh bayar, rumah sakit dia boleh backing sendiri. Dokter Bogo-Bogo tuh udah jaga apa dia? Coba saudara, semua dokter ahli, semua tentu yang jaga di situ. Dokter yang baru mau praktek, karena ini boleh masuk. Presiden ini yang ada di dalam rumah sakit main-main kali. Semua ahli, tiba-tiba beliau dinyatakan sudah meninggal. Apa dorang so hilang keahlian atau apa? Apa kurang obat? Terlambat gitu atau apa? So DP waktu Tuhan bilang sampai sini kan, biar presiden. Apa? Bukan itu hidupmu. Oh, orang mesti pergi di Penang. Orang mesti pergi di Amerika. Oh, kayak apa di Amerika ada orang mati. Untuk Charlie Kirk itu dia ada mati. Itu dia mati di mana? Tuh, dia bukan udah mati di Tampusu. Dia ada mati di Amerika. Oh, kasihan orang kasihan kok di kampung. Jadi so itu dia mati. Kasihan. Oh, itu rumah sakit kok belum terlalu canggih. Oh, engkau maksud apa? Kalau pi Singapura saya tidak mau mati. Tuh, saudara kan so tahu tuh pendeta yang dirawat di Singapura tuh hampir 1 tahun. Kok pulang tetap di kursi roda, tidak bisa ngomong sampai sekarang. Kok nggak ada pilih mana dia? Apanya sanggup bayar BPJS? Di Singapura nggak dapat BPJS tahu? Kalau beliau bisa dirawat di sana, artinya banyak DP doi. Kau apa? Sampai berbulan-bulan di sana sampai pulang, sampai dunia ini tetap. Saya akan cek. Kasihan tetap di kursi roda. Sedang berdoa nggak bisa. Coba saudara lihat ini. Ini kan pembicara ternama di Indonesia. Bayangkan. Kan sesuai modal cuma suara. Apa so? Pengkhotbah. Bayangkan. Kalau suruh berdoa pun dia tidak bisa lagi. Saudara lihat, so itu jangan main-main terhadap kebenaran. Kamu tahu kebenaran. Dan kamu sangkali kebenaran. Akhirnya Tuhan tutup DP mulut. Coba saudara. Ini kan ngeri. Semua beliau bisa. Boleh bermain musik, oh dia kan jago. Bermain musik, cipta lagu, semuanya boleh. Apa kasih yang kok ya? Bermain keyboard ini bukan kita. Kan tahu bermain keyboard sebenarnya. Tahu. Nah, bayangkan kalau Tuhan sampai tutup suara. Dia bukan yang boleh bercerita lama. Berdoa enggak bisa. Duduk di kursi roda orang tolak. Kau bilang apa?
Jago tuh orang, jago. Menang enteng saudara. Sampai, oh Tuhan tolong. Ya. Makanya selama masih diberi kesempatan untuk bicara, jangan biarkan ketidakbenaran justru yang keluar dari mulutmu. Nah saudara, doakan tentu ya. Sehingga hanya karena supaya menarik orang banyak, oh biar Yesus tengah benar. Terus jangan tak lalu keras. Saudara mau suka jadi sama dia itu? Saya justru sampai takut Tuhan lebih mati. So itu sekali lagi ya. Kalau ini adalah kebenaran, sekali lagi saudara. Tadi sebenarnya itu yang saya mau tulis sebenarnya tadi di status di WA tadi sebenarnya. Apa? Waktu orang itu tahu kebenaran dan kamu menolak untuk membicarakan kebenaran. Sementara kau lihat ini orang ini semua binasa dia. Karena dia tidak tahu kebenaran itu. Apa? Kamu berdosa. Ulang. Dosa itu ketika apa? Ketika orang benar tidak lagi mau membicarakan kebenaran. Maka orang benar itu dihitung berdosa di muka Tuhan. Kamu tahu kebenaran? Celakalah kamu waktu kamu tidak mau membicarakan kebenaran. So tahu angkope saudara ini mau masuk neraka. Dan kamu biarkan. Sekali lagi Tuhan akan tuntut saudara. Jadi salah satu kejahatan adalah ketika orang benar. Orang benar yang tidak bikin kejahatan. Padahal. Tapi dia tidak mau membicarakan kebenaran. Ini orang bilang nanti, dia merasa diri benar. Ya, so itu saya tidak peduli lagi orang bilang, oh dia merasa diri benar, mana-mana pangana. Yang jelas ini tugas saya sebelum saya mengembuskan nafas terakhir. Maka selama nafas ini masih ada, selama itu kebenaran harus disuarakan. Gitu tuh. Ini mau dengar itu kan angkope urusan. Gitu. Tapi yang jelas saya harus memberitahu kebenaran. Diterima atau tidak, kebenaran harus disuarakan. Gitu. Kenapa? Kalau tidak, saya ini bukan orang benar. Saya bukan gembala yang baik, gembala yang jahat ini berarti. Jadi apa gembala yang baik? Dia akan memberi makanan yang tepat, makanan yang sehat untuk domba-dombanya. Dia akan memberi peringatan waktu mereka sudah saatnya diperingatkan. Nah gitu saudara. Bukan gembala yang baik mendoakan dia kalau hari jadi. Dia bilang akan Yesus gembala yang baik. Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Yesus yang besuknya enggak. Dia cuma kasih ingat bilang pada dia berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita yang enggak besuk, jangan awas enggak ada orang tolak pak kita. Coba. Kan Yohanes Pembaptis mesti bilang apa? Apakah engkau yang kami tunggu atau haruskah kami tunggu yang lain? Coba. Ini kan tanda kecewa. Kan hanya karena Yesus ini mau kasih keluar dia dari penjara. Bayangkan. Ini kan dorang dua umur baku iko. No. Jadi kalau Yesus mati kira-kira 33,5 tahun berarti toh Yohanes Pembaptis sekitar itu. Ya. Kalau enggak dia 34, 35. No saudara bayangkan bukan 53 ya. Bukan 43. Bayangkan tuh usia 30-an. Ya. Harusnya kalau orang kan, aduh itu usia produktif. Ngana bilang. Jadi hati-hati saudara. Ya. Sekarang orang umur berapa? Tanya kepada dirimu. Kalau umur 30-an Yohanes Pembaptis mesti mati. Kong angko daripada bikin dosa terus lebih mati tuh. Itu saudara. Kalau saudara tidak pernah bisa berhenti tidak taat, tidak pernah bisa berhenti berbuat dosa, kenapa enggak saudara bilang, Tuhan tolong pak kita, sucikan pak kita dan kalau boleh mati, mati. Begitu. Suka sekali tak tambah umur. Padahal tak tambah DP umur. Dia punya kesempatan baru untuk baking dosa. Ini ada apa dengan pikiran manusia masa kini? Tuh, katanya manusia beriman. Orang percaya.
Aduh, sampai jengkel saudara. Tuh, bukan main. Orang Kristen, orang gereja, yang paling mengerikan, para pelayan sama. Sampai seperti itu gereja masa ini. Semua tuh boleh itu turun baking. Ngeri, tuh. Coba ini. Coba, itu yang terakhir. Roma 1 ayat ini orang benar akan hidup oleh iman ya. Lihat itu. Jadi orang benar, orang ini orang benar Elia. Orang benar itu hidup oleh iman. Jadi kalau kamu sekarang ini tidak lagi punya iman, artinya kamu sudah mati. Bukan mati terhadap dosa, mati imanmu. Coba Roma pasal 1 kemarin yang orang baca kemarin dek. Itu yang terakhir coba. Roma pasal 1 ayat 21. 21 kan kemarin. Coba saudara, orang baca sama 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Dengar baik-baik ya. Mereka mengenal Allah, punya pengetahuan tentang kebenaran. Tahu mesti begini, mesti begini, mesti begini. Tapi saudara lihat, tapi mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Jangan pikir selalu waktu orang sama nyanyi, aku memuji kebesaranmu, orang sama memuji Tuhan. Tidak selalu demikian. Ada saatnya saudara cuma angkope mulu yang memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya hatimu menolak untuk memuliakan Dia. Itu, walau mereka mengenal Allah, tahu Tuhan suruh, kalau kamu ini menjadi muridku, sangkali dirimu pikul salibmu. Apa? Orang yang beribadah akan menderita aniaya, harus menderita aniaya. Coba. Tahu firman Tuhan, tapi tetap seperti itu. Tetap tidak taat, tetap tidak setia, tidak mau tekun, tidak mau hidup kudus. Akhirnya apa? Tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Tidak mengucap syukur dengan hatinya, dengan sikap hidupnya. Ya, DP nama cuma ini ibadah pengucapan syukur, tapi kamu tidak mengucap syukur dengan benar. Masalahnya terempe Tuhan ini mah nggak tahu. Dia sampai selidiki, dia tahu terempe hati. Sungguhkah kau mengucap syukur atau cuma angkope lagu untuk mengucap syukur? Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Coba lihat akhirnya Tuhan serahkan mereka kepada pikiran terkutuk. Mana itu? Coba lihat ayat selanjutnya. Lihat apa? Coba 3. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mana itu Tuhan menyerahkan mereka kepada kesesatan? Mana itu? Enggak saudara? Mana kesesatan dek? Kemarin kan Allah menyerahkan mereka kepada kesesatan. Coba cari, baku tolong cari. Ayat 24. Oh iya. 26. Oke. Mana tuh kesesatan dek? Menyerahkan mereka kepada kesesatan. Mana? Akan mereka kepada kesesatan. Oke, sudah. Ayo baca ulang. Mana tadi? Ayat 20 berapa tadi? Coba 26. Coba saudara ya. Karena itu tadi 24 ya, 24 dulu, 24. Lihat. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Bayangkan, siapa mereka tadi? Orang-orang itu tahu Tuhan. Tahu firman Tuhan. Mungkin bahkan mengajar firman Tuhan. Mungkin jadi gembala. Tapi mereka, hati mereka tidak lagi untuk Tuhan. Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Lihat saudara, waktu kita ini Tuhan kasih tinggal. Saudara lihat, kamu akan menginginkan kecemaran.
Jangan bilang, mungkin kita siapa dah bilang. Ini kan Alkitab yang tulis. Masalahnya masa kini, ini dosa masa kini. Ini kecemaran toh. Semua ada di HP. Dan orang tidak lagi menyebut itu dosa. Saya masih ingat saudara dulu ada tamang pendeta ya, yang mati di pantai Malalayang sana. Udah masih ingat ya, berapa banyak tahun lalu itu ya. 2 orang pendeta, dua ya. Itu satu sepetamang, satu angkatan soalnya. Bayangkan saudara, makan pisang goreng di pantai Malalayang sana. Pendeta 2 gembala. Masih muda. Loh, kan tahu 10 tahun lalu atau sekitar kayaknya, atau bukan mungkin 6 tahun lalu kali segitu ya. Bayangkan saudara, semua orang bisa lari. Loh, yang penjual pisang goreng bisa lari, yang ada Bambang situ bukan cuma Don 2. Semua bisa lari kecuali 2 pendeta itu. Tati di pohon, mati di tempat. Nah, saya kemudian tahu, dia kan batamang dengan kita di FB. Tahun 2 satu angkatan. Kong, di FB ternyata tahun 2 batamang. Saya, iyo, betulnya enggak pernah baku like tahun 2, enggak pernah. Ya, tapi kita, dia ada kong, kita cari saudara di FB. Tahu enggak postingan terakhir? Postingan jorok. Aduh, kasihan. Aduh saudara. Saya kok ini kan selama lupa tuh cerita. Saya oh Tuhan, pantas kita tidak pernah like lepas dia. Kenapa dia post? Dan itu bukan cuma satu, saudara. Loh, itu beberapa postingan. Aduh, kasihan. Itu di postingan FB. Oh, itu gembala. Sampai dah pulang Manado kata. Yang susah juga. Coba. Sangat mudah. Kok apa orang tidak bisa lari? Kalau kok so tua so 80 katu. Jadi dia setengah mati mau balangka. Kasih. Apa? Ada lagi saudara. Jadi kalau pendetanya tidak mungkin mau berdosa. Wah, sini tidak mungkin kemang kita mau berdosa. Kali lagi saudara. Jangan pandang enteng, kenapa? Karena orang pe tubuh ini semua tuh dunia suka, orang suka. Kasihan. Saya tahu apa yang saya bilang. Mengapa keinginan daging harus dimatikan? Orang ini masih dalam daging. Itu tuh dia penama sangkal diri dan pikul salib. Saya pikirnya gampang. Kan. Pulang nado cuma pulang mati. Coba. Saya waktu itu ya nak mau cari DP salah. Toh, cuma kita mau cari. Tahu, dia kok tidak di Manado. Toh, hah? Ya ilah apa di postingan terakhir. Ya, mari pulang. Nah itu, waktu saya cek beberapa, oh Tuhan, ya, kenapa beberapa? Ya enggak ada postingan ayat apa. Enggak ada saudara. Semua tuh jorok itu tuh dia ada posting. Ini FB yang semua orang baca. Kamu tahu firman Tuhan? Hah? Kamu mengajar orang bahkan firman Tuhan. Tapi cara hidupmu, cara pikirmu, keinginanmu tetap cemar. Oh kasih yang Tuhan. Yang sudah lihat apa? Tuhan yang menyerahkan orang itu kepada kecemaran. Kenapa? Ibadahnya tidak pernah sungguh-sungguh. Apa? Dengan mulut mereka mengaku Yesus Tuhan. Tapi dengan sikap mereka memungkiri. Itu Titus. Paulus menyurati Titus. No? Dengan mulut mereka mengaku Tuhan. Tapi dengan sikap mereka, dengan cara hidup mereka menyangkali Yesus itu. Oh, hati-hati saudara. Silakan saudara boleh berstatus. Malah hati-hati kalau ternyata cara hidupmu tetap tidak benar di hadapan Tuhan. DP bio di atas tulis kerja di ladang Tuhan. Tahu ladang mana? Asal cari di tanpa cemar.
Ini orang ini kok apa adanya. Ini pendeta ini munafik. Angkut betul. Sekali lagi saudara. Bukan langkah pertama yang menentukan. Langkah terakhirmu apa? Sungguhkah kamu tetap ada dalam kebenaran? Sungguhkah kamu tetap hidupi kebenaran yang kamu tahu itu? Orang benar hidup oleh iman. Iman itu apa so? Percaya sungguh bahwa dia ada. Maka walau di kamar mandi kamu tahu Tuhan ada di kamar mandi. Jangan bikin dosa di kamar mandi. Nyanda ada istri Lia. Nyanda ada anak-anak Lia. Nyanda ada siapa? Ada Tuhan dan Lia Bangko. Sembarangan. Lia ini toh. Jadi waktu orang ini sangat mengenal Tuhan, saudara takut untuk berbuat dosa. Saya bilang ke saudara, waktu saudara sungguh-sungguh bertobat, bukti pertama adalah kamu takut berbuat dosa. Kamu jijik terhadap dosa. Itu cemar soalnya. Sama dengan orang baru kelar mandi, pakai baju putih, pegang PC. Sana ganti pakai baju kerja. Kalau mau pegang PC, itu tuh. Ini kan orang begitu, dimandikan, mati, hidup lama, keluar tetap baking tuh hidup lama, dan merasa tidak bersalah. Malah orang yang bicara akan itu orang itu yang jadi salah. Bagaimana ini dia? Ini kan gereja masa kini. Sampai kebenaran. Saudara lihat ya, waktu kebenaran itu dibicarakan, pembicara kebenaran yang dibenci. Kenapa? Karena kebenaran dibenci. Soalnya kebenaran dibenci. Jadi yang membicarakan kebenaran dibenci oleh orang yang tidak menyukai kebenaran. Siapa yang mau bicara kebenaran? Oh Tuhan kasih. Tolong Pak kita. Tadi baru saja lewat saudara. Tadi 2 menit. Pusing. Pusing baru aja. Coba. Ini bukan cuma saudara yang lelah. Kita mesti berhenti harusnya. Tapi saudara, untuk ledakan api di hati. Tuhan, tolong hamba-Mu. Kita kan tidak pernah tahu. Sebentar malam masih ada. Besok masih ada. Atau kurang kaget, setelah tidur sunyak bangun kote. Orang kan tidak pernah tahu. Apakah kau mau tidur dalam kebenaran? Kau mau tidur dalam kekudusan? Atau mau tidur sebagai apa? Jangan tidur dalam kecemaran. Semua hal yang menyebabkan kamu cemar, berhenti. Begitu saudara. Baking keputusan radikal. Untuk Allah kita yang radikal. Itu. Kalau nyanda, orang dalam bahaya sekali lagi. Ya, ini peperangan rohani. Ini peperangan rohani saudara. Saudara somanganto tapi saudara. Sekali lagi saya mesti ingatkan. Orang ini kasih yang sedang berperang. Ada berperang orang ini. Jangan pandang enteng. Berperang. Sudahkah kamu ada trik senjata mari dia ada tidur. Tidur dalam iman. Dia tahu senjata, dia tahu punya firman Tuhan. Tapi dia tidak menggunakan lagi senjata. Kenapa? Tertidur dalam dosa. Tertidur dalam kecemaran. Ini Titus 1 tuh. Lihat. Mereka mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Allah. Persis kan Roma pasal 1 tadi. Mengenal Allah. Hati-hati saudara. Orang mengenal Tuhan. Hati-hati. Perbuatanmu menentukan. Mereka keji dan durhaka. Dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kalau orang selalu berpikir berbuat sesuatu yang baik. Nyandak marah-marah. Loh, kalau mesti marah karena salah. Harus. Jangan marah untuk berbuat dosa. Tapi kalau saudara memarahi dosa, harus. Yesus baking cambokon, dia cambok tuh orang yang baking dosa, baking kotor rumah Tuhan. Itu kan. Kalau bolehnya nak marah, jangan marah. Ya. Tapi terhadap dosa harus marah.
Saya contoh kepada siapa? Gembala yang baik. Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan, makan dia suruh beli. Tangkap ikan suruh beli. Suruh don tangkap. Mari waktu bikin cambok karena dia marah, dia bikin tuh cambok sendiri. Jelas toh Yohanes 2. Bayangkan saudara. Dia bikin tuh cambok. Dia bikin apa kusedo. Bayangkan Yesus pegang emas. Karena dia lihat, rumah Bapakku kamu jadikan sarang penyamun. Kamu cuma mencari untung. Gitu saudara. Sampai Suntom bilang bagaimana ini Pak Saudara. Yang jelas ya. Seseorang sholat. Tadi kita ambil rubuk. Baru aja. 2-3 menit yang lalu. Hampir tiba-tiba pusing. Coba. Ini lagi, kalau orang lain gini, saudara itu hari sobat periksa mungkin sekarang di ICU. Kalau di ICU kaget dikubur. Iya. Karena kalau mau lihat tuh hari, coba. Ya. Bajalang tuh kaki baku toki. Gimana ini? Semua mati kok gitu. Semua duduk kok di kursi roda. Coba saudara. Sekarang ini pakai sepatu 20 kilo. Coba Tuhan ajaib dia tuh. Tadi semua rubuh, tadi semua pusing. Sekarang nyanda apa-apa. Tuh kalau mau rubuh dalam sementara melayani puji Tuhan. Mati sementara bermain game di HP. Sementara nonton film. Mana-mana tadi Pak Angko. Terserah. Kalau saudara lebih suka yang begitu, terserah. Siapa tahu kalau Angko yang baking, Tuhan tetap terima di surga, mana-mana. Kalau saya enggak. Ya. Saya pastikan kalau kita mau mati. Oh Tuhan, biarkan aku mati dalam kebenaran. Hidup suci. Tuhan tolong hambamu. Sedang melakukan pekerjaanmu. Kasih yang Tuhan tolong.